Halo teman-teman semuanya, di sini Ibu akan menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yakni materi yang akan kita pelajari itu ini ya teman-teman. Lalu sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam materi ini. Yang pertama, ada kompetensi inti. Kompetensi yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi. Lalu yang kedua ada memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, maupun metakognitif. Yang ketiga, ada mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari materi yang dipelajari. Selanjutnya, ada kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasar 3.3 yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Lalu detailnya ada di sini ya. Lalu selanjutnya ada 4.3 yaitu menyajikan hasil analisis mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Jadi hasil analisisnya itu bisa dituangkan dalam media lisan maupun tulisan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran juga, teman-teman. Nah, tujuan pembelajaran di sini harapan Ibu itu peserta didik mampu menjelaskan macam-macam kegiatan pokok ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pelaku ekonomi, yakni antara lain rumah tangga, produsen, konsumen, dan masyarakat maupun pemerintah. Yang ketiga, itu ada peserta didik mampu menganalisis pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Oke, baik anak-anak. Nah, di sini dalam materi kali ini kita yang pertama akan mencari tahu siapa sih sebenarnya pelaku ekonomi itu dan apa sih sebenarnya pelaku ekonomi itu. Nah, pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok, lembaga yang terlibat langsung dalam kegiatan perekonomian. Nah, kegiatan perekonomian itu ada apa saja? Ada konsumsi, ada distribusi, ada juga produksi. Nah, lalu yang akan kita bahas ada pelaku ekonomi. Nah, siapa sih pelaku ekonomi itu? Pelaku ekonomi ada 4, antara lain yang pertama ada RTK atau rumah tangga konsumen. Yang kedua ada RTP atau rumah tangga produsen. Yang ketiga ada pemerintah. Yang keempat ada rumah tangga luar negeri. Nah, selanjutnya untuk penjelasan yang lebih lanjut, mari kita ke slide yang berikutnya. Halo anak-anak, nah di sini ada gambar apa nih? Ada 2 gambar yang menunjukkan salah satu perilaku yang ada dalam kegiatan ekonomi. Nah, pernah nggak sih kalian itu melakukan kegiatan seperti ini? Lalu kegiatan ini tuh kira-kira disebut apa ya? Ada yang bisa jawab tidak? Tulis di kolom komentar. Lalu, nah di sini ternyata kegiatan yang tadi itu merupakan kegiatan rumah tangga konsumen, yaitu rumah tangga konsumen itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan bahwa rumah tangga konsumen itu adalah suatu individu atau sekelompok orang yang membeli satu produk, barang atau jasa untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri guna memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini di pojokan ini terdapat ibu-ibu nih sedang membeli sayur keliling. Nah, itu juga termasuk kegiatan konsumsi. Lalu yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal, faktor eksternal. Nah,
Yang termasuk faktor internal itu apa aja? Tingkat pendapatan, motivasi, gaya hidup, dan selera. Lalu ada juga faktor eksternal yang termasuk faktor eksternal itu ada status sosial, tingkat harga, dan juga tren. Nah, lalu di sini juga ada kegiatan utama yang dilakukan. Yang dilakukan oleh siapa? Ya, betul, rumah tangga konsumen. Yang pertama ada menyediakan faktor produksi berupa tenaga kerja. Jadi, rumah tangga konsumen itu menyediakan faktor produksi berupa tenaga kerja. Misalnya, salah satu anggota keluarga kalian itu ada yang bekerja di salah satu pabrik. Nah, itu juga merupakan faktor produksi berupa tenaga kerja. Yang kedua, menerima upah dari hasil produksi. Nah, anggota keluarga yang kerja di pabrik misal, nah itu dibayar sama perusahaan, sama pabriknya. Nah, itu termasuk dalam kegiatan yang nomor 2, yakni menerima upah dari hasil produksi. Nah, yang ketiga itu ada membelanjakan upah untuk memenuhi kebutuhan. Nah, upah yang diperoleh tadi lalu dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang tadi dijelaskan di depan. Nah, di sini selanjutnya ada juga rumah tangga produksi. Nah, rumah tangga produksi ini biasanya disingkat menjadi RTP. Ya, RTP itu rumah tangga produksi ya. Nah, di sini ada gambar di mana seseorang sedang menjahit. Nah, menjahit itu ternyata juga merupakan kegiatan produksi loh. Karena mereka itu menghasilkan suatu barang yang memiliki nilai guna. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya pengertian rumah tangga produksi itu? Nah, rumah tangga produksi yaitu suatu bentuk kegiatan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang tetap guna mendapatkan suatu keuntungan atau laba. Jadi, tujuan rumah tangga produksi itu untuk mendapatkan keuntungan atau laba ya. Nah, di dalam menjalankan suatu kegiatan mestinya ada faktor-faktor yang mendukung suatu kegiatan tersebut. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Yang pertama ada modal. Ya, modal itu dapat berasal dari luar ataupun dari dalam. Misalnya dari luar itu ada pinjaman, yang dari dalam itu ada tabungan misal. Nah, selanjutnya di sampingnya ini ada faktor produksi berupa tenaga kerja, yakni tenaga kerja ini orang-orang yang melakukan kegiatan produksi seperti tadi menjahit, bapak-bapaknya tadi merupakan tenaga kerjanya. Nah, selanjutnya di bawah ini ada ikan, ada tanah juga ya. Itu juga merupakan faktor produksi alam, yakni alam-alam yang digunakan untuk melakukan produksi. Misalnya tanah itu digunakan untuk menanam, didirikan bangunan, itu juga termasuk faktor produksi alam. Nah, di sini di samping faktor produksi alam ini ada skills. Jadi dalam kegiatan produksi, dalam melakukan proses produksi itu tentunya dibutuhkan skill dari tenaga kerja yang melakukan faktor produksi tersebut ya. Lalu selanjutnya ada kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga produksi, yaitu yang pertama memproduksi barang atau jasa, yang kedua menggunakan faktor produksi, yakni berupa tadi ya, menentukan modal produksi, lalu ada mengajukan kredit untuk modal usaha, yang selanjutnya ada membayar pajak kepada pemerintah, yang keenam ada memberikan upah untuk tenaga kerja. Nah, kita review sebentar yuk. Nah, di sekitar kalian itu apa saja sih kegiatan produksi yang dilakukan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya jika ada. Nah, jika tidak ada, mungkin faktor produksi yang pernah kalian temui itu apa saja? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, di sini ada materi pemerintah nih. Nah, pemerintah itu
apa sih perannya dalam kegiatan ekonomi, sebenarnya tugasnya itu apa-apa saja. Mari kita bahas. Nah, rumah tangga pemerintah itu merupakan pelaku ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik. Misalnya nih, di sini ada contoh kegiatannya, yaitu mengeluarkan peraturan yang mengatur penghasilan negara, misalnya pajak. Nah, jadi pajak itu kan diatur pemerintah. Jadi pemerintah itu mengeluarkan kebijakan bahwa warganya itu harus membayar pajak gitu. Nah, itu untuk mendapatkan penghasilan negara. Jadi, penghasilan negara itu didapatkan ya dari pajak itu tadi. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan yang dilakukan. Yang pertama itu menarik pajak tidak langsung. Nah, seperti tadi. Jadi, menarik pajak itu kan kewenangan pemerintah ya. Jadi, pemerintah itu memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk masyarakat itu harus memberikan pajak gitu. Lalu yang kedua, membelanjakan penerimaan negara. Jadi penerimaan negara yang dari berupa pajak tadi itu untuk dibelanjakan. Nah, dibelanjakan itu dalam bentuk apa? Misalnya negara itu membangun infrastruktur untuk kepentingan masyarakatnya, misalnya membuat jalan, terus mendirikan sekolah, gitu-gitu mungkin bisa. Lalu yang ketiga itu menyediakan uang kartal bagi masyarakat. Nah, pemerintah itu juga memiliki kewenangan untuk menyediakan uang kartal, uang yang kita pakai sehari-hari untuk jual beli. Nah, kita sampai nih ke pelaku yang terakhir. Pelaku apa nih? Pelaku ekonomi tentunya. Nah, di sini ada rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri itu siapa sih? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Nah, jadi rumah tangga luar negeri itu seseorang atau institusi dari luar negara yang berhubungan dengan perekonomian yang ada di negara kita. Nah, jadi peran masyarakat luar negeri itu menyediakan kebutuhan barang impor serta membeli barang-barang ekspor suatu negara guna meningkatkan suatu perekonomian negara tersebut. Nah, di sini terdapat kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, melakukan kegiatan ekspor impor. Jadi misalnya Indonesia dan Singapura itu bekerja sama saling ekspor impor barang. Jadi Singapura mengekspor hasil produk mereka ke Indonesia. Begitupun sebaliknya Indonesia juga mengekspor ke Singapura begitu. Dan itu pasti akan terjalin hubungan perekonomian dan mungkin akan menumbuhkan perekonomian yang ada di negara tersebut. Nah, yang kedua itu menyediakan kredit pemerintah maupun swasta. Misalnya suatu negara A itu berhutang, mungkin lebih tepatnya meminjam modal begitu ya ke negara B. Nah, begitu. Lalu menyalurkan devisa yang ketiganya. Nah, jadi saya ingin mereview di negara tempat kalian tinggal itu ada apa saja sih kira-kira yang berhubungan dengan masyarakat luar negeri. Nah, nanti jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Nah, ini nih materi kita sudah selesai. Untuk mereview soal-soal yang sebelumnya bisa dikirim di kolom komentar. Lalu kalau ada pertanyaan pun juga boleh loh dicatat di kolom komentar. Nanti pasti akan saya respon juga. Terima kasih. Selamat belajar dan sampai jumpa di video-video berikutnya.